Selamat malam dan juga salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan beberapa poin penting terkait dengan modul 2 model komunikasi NLP. Beberapa poin yang dimaksud adalah yang pertama, apa itu model komunikasi NLP? Yang kedua, bagaimana proses kerja pikiran? Yang ketiga, apa itu filter dan mengapa filter itu penting? Dan yang keempat, apa itu state dan mengapa state itu penting? Nah, kita lihat yang pertama adalah model komunikasi NLP. Model itu adalah informasi yang menggambarkan dan mewakili sesuatu, seseorang, atau sistem. Komunikasi adalah interaksi yang mendistribusikan pesan dan kesan, makna, untuk mendorong terjadinya tindakan mencapai tujuan. Dan NLP adalah kependekan dari neural, linguistik, dan programming. Adalah ilmu yang meningkatkan keberdayaan diri dengan cara mengoptimalkan peran neuro atau pikiran, linguistik atau pasangan simbol dan arti yang dapat diindra, dan strategi melakukan pengurutan tindakan atau program. Nah, menanggapi kenyataan untuk mencapai setiap tujuan jadi kenyataan dengan cara berkomunikasi dengan diri dan orang lain secara efektif. Dengan demikian, model komunikasi NLP adalah sebuah model yang menggambarkan dan mewakili sebuah proses internal manusia dalam mengindra kenyataan, memprosesnya, dan juga menanggapinya. Nah, mengapa model komunikasi NLP itu penting? Setiap orang tidak bisa tidak berkomunikasi. Artinya bahwa dalam diam sekalipun kita bisa berkomunikasi dengan diri sendiri. Yang kedua, pikiran kita itu bukan kenyataan, tetapi orang merespon pikirannya. Dan yang ketiga, dalam interaksi, penolakan hanya indikasi kurangnya pendekatan. Oke, poin yang kedua adalah bagaimana proses kerja pikiran. Nah, setiap pribadi akan berurusan dengan kenyataan, dan juga setiap orang akan mengindranya. Nah, proses kerja pikiran dimulai dari kenyataan atau stimulus. Misalkan kenyataan itu diberi simbol V1, A1, K1, O1, dan juga G1. Nah, kenyataan itu kemudian diindra secara visual, auditory, kinestetik, olfactory, dan juga gustatory. Masuk kemudian difilter dengan cara menghapus, menggeneralisasi, dan juga menyimpang. Kemudian masuk menjadi internal representasi. Sehingga fakta V1, A1, K1, O1, dan juga G1 akan berubah menjadi V2, A2, K2, O2, dan juga G2. Di dalam internal representasi akan tersambung dengan tubuh, dan pikiran ini akan melahirkan yang namanya state. Kemudian secara ke dalam akan memperkuat reflexivity yang dimaknai dengan kategori evaluasi, asumsi dari hasil penghayatan, dan juga mengembangkan kerangka kesadaran. Secara keluarnya, tubuh akan melahirkan respon. Respon tubuh ini merupakan cerminan dari pikir, rasa, ucap, dan laku. Atau biasa disingkat dengan PRUL, atau nama lainnya state, atau nama lainnya adalah suasana. Nah, dalam keseharian menjadi persepsi, emosi, komunikasi, dan juga aksi. Nah, persepsi, emosi, komunikasi, dan aksi inilah yang merupakan respon dari stimulus atau dunia. Orang lain akan melihat kita dari empat hal ini. Nah, state adalah kondisi diri kita. Begitulah hidup merupakan interaksi pikiran dan juga dunia, dan juga pikiran orang lain. Hidup ini adalah mempengaruhi dan dipengaruhi. Yang ketiga, apa itu filter dan mengapa filter itu penting? Nah, filter ini yang dimaksud adalah filter psikologis yang akan menyaring informasi atau stimulus dari luar dengan cara menghapus, menggeneralisasi, dan juga mendistorsi. Ada tiga filter bawaan dalam pikiran kita, yaitu uh, delesi, generalisasi, dan juga distorsi. Selain itu juga ada filter lainnya, yaitu bahasa, memori, sistem keputusan,
kebiasaan, nilai atau keyakinan, sikap, waktu, materi, dan juga energi. Bagian semua itu juga mempengaruhi kondisi diri kita lewat filter. Apa efek dari filter itu? Apakah mempunyai efek baik atau buruk? Jawabannya adalah ada baiknya dan juga ada buruknya. Baiknya bahwa kita mampu melihat dunia lebih sederhana dengan asumsi-asumsi. Tetapi buruknya adalah kita kehilangan kelengkapan yang kadang penting dan diperlukan. Nah, ada tiga jenis filter: hapus, generalisasi, dan juga distorsi. Kita akan lihat satu persatu. Pertama, filter hapus adalah pernyataan yang menghapus sebagian atau lebih fakta yang kita lihat dari kenyataan atau stimulus. Cara membuka filter hapus adalah dengan bertanya, apalagi yang Anda lihat? Apalagi yang Anda dengar? Apalagi yang Anda rasakan? Yang kedua adalah filter generalisasi. Adalah pernyataan yang menggeneralisasi sebagian atau lebih fakta yang kita lihat dari kenyataan atau stimulus menjadi kategori yang lebih besar. Cara membuka filter generalisasi adalah dengan bertanya, apa yang lebih spesifik yang Anda dengar? Apa yang lebih spesifik yang Anda lihat? Apa yang lebih spesifik yang Anda rasakan? Dan berikut filter distorsi adalah pernyataan yang memberikan makna berbeda atas fakta yang kita lihat dari kenyataan atau stimulus. Cara membuka filter distorsi adalah dengan cara bertanya, apa peristiwa sebenarnya yang Anda lihat, dengar, dan rasakan? Apa sesuatu yang sebenarnya Anda lihat, dengar, dan juga rasakan? Nah, mengapa filter itu penting? Nah, hidup manusia mengekspresikan apa yang terindikasikan, apa yang terinteraksikan dengan dunia yang kita lihat, dengar, dan juga rasakan. Hanyalah menggunakan permukaan. Kenyataan di dalamnya adalah hal-hal lain yang lebih lengkap yang sudah terfilter. Mengapa? Ya, supaya menghindari permasalahan dalam berkomunikasi, supaya kepentingan terlindungi, atau supaya orang dapat kita pengaruhi. Jadi filter itu penting, karena filter adalah cara manusia mengamankan diri dari realita. Yang keempat adalah output state, dan mengapa state itu penting. Nah, state atau rule atau suasana adalah sebuah sistem kesatuan jiwa dan raga yang diekspresikan dalam bentuk pikiran, perasaan, ucapan, dan tindakan perilaku. Mengapa state ini penting? Ya karena kita selalu hidup dari state dan bergerak dari state ke state tanpa henti. State juga merupakan energi. Jadi state dapat menggerakkan atau menghentikan seseorang memikirkan, merasakan, mengucapkan, dan melakukan sesuatu. Dalam coaching, kita bisa membantu coachee untuk menghentikan kondisi diri yang tidak mendukung, dan kita bisa membangkitkan kondisi diri yang mendukung menuju sukses. State dapat mempercepat atau memperlambat action. Nah, kualitas hidup kita adalah cerminan dari kualitas state sebenarnya. Quality of your state is quality of your life. Nah, rule state atau state dapat diberi nama seperti bersemangat, lola, loyo, bergairah, dan juga lain-lain. Nah, berbagai mood yang kita rasakan adalah nama-nama dari kondisi diri kita. Dalam hidup, kondisi diri bisa disatukan, bisa dipisahkan, bisa dicampur, bisa digabungkan. Artinya, pikir, rasa, ucap, dan laku adalah sesuatu yang ada dalam kuasa kita. Kita bisa membuat ada dan tidak ada. Kita yang bisa mendesainnya. Nah, bagaimana cara membangkitkan state? Ada tiga cara. Pertama, memori. Mengingat kembali peristiwa dan mengingat state-nya. Observasi. Mengamati kondisi-kondisi state yang ada dan merasakan state-nya. Dan imajinasi. Membayangkan sebuah peristiwa dan membayangkan state-nya. Membangkitkan state adalah bagian dalam kuasa kita yang bisa kita lakukan. State dapat dimanfaatkan. Artinya bahwa state sangat berguna dan bisa dimanfaatkan. Maka tanyakanlah pada diri Anda sendiri, state terbaik apa yang diperlukan agar dapat berpikir cerdas, beremosi elegan, dan juga berkomunikasi lancar, dan bertindak penuh dengan semangat. Demikian beberapa poin penting yang bisa saya jelaskan terkait dengan modul 2
model komunikasi NLP.